warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar untuk kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena itu adalah doa yang selalu kita minta. Doa minta kebaikan hidup di dunia, minta kebaikan hidup di akhirat. Sebagaimana doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa minhum may yaqul, kata Allah, di antara orang-orang yang beriman itu orang yang berdoa dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang biasa kita kenal dengan doa sapu jagat. Doanya pendek tetapi semuanya diminta. Kebaikan dunia diminta, kebaikan akhirat diminta. Ternyata kita tidak hanya meminta kebaikan wa fil akhirati hasanah. Kita minta khusus di akhir itu wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami, jaga kami dari siksa api neraka. Karena memang neraka itu sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang bahkan para ulama, para salaf ketika membahas ayat neraka itu banyak diantara mereka yang pingsan. Contoh ketika membaca innaha lagho nazza'atan lisyawa. Neraka itu lagho, api yang menyala-nyala. Yang nyalanya itu nazza'atan lisyawa. Nyala apinya itu Pak belum masuk gitu. Orang mau dimasukkan ke api neraka yang menyala-nyala itu terkelupas kulit kepalanya. Ini kan artinya bagaimana dengan orang yang memiliki khasyah, ketakutan kepada Allah tidak berpingsan itu Pak. Ketika membaca surah Al-Ghashiyah misalnya, mereka diberikan minuman dari tembaga yang dididihkan. Mereka tidak pernah habis itu, minum lagi, keluar lagi, dan lain sebagainya. Jadi neraka itu bahkan kita selipkan, kita minta kebaikan di akhirat, dan masih diperjelas lagi, jauhkan dari api neraka. Artinya doa ini, doa kebaikan dunia akhirat itu kita ikhtiarkan dengan sholat subuh, dengan sholat qobliyah subuh yang kata Nabi Muhammad SAW, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau mau diukur kebaikannya sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini sholat sunnahnya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Nah, karena memang begitu jemaah sekalian, doa yang kita minta, doa yang Allah suruh kita minta, doa semua kebaikan itu harus juga kita ikhtiarkan. Kita harus berusaha untuk menjemput doa-doa kita itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemput doa yang selalu kita panjatkan, wa qina adzabannar, jaga kami dari siksa api neraka. Ada sebuah hadis
di dalam kitab Al-Musnad atau Musnad Imam Ahmad biasa kita kenal, yang Rasulullah SAW memberikan pelajaran penting, singkat hadisnya, tetapi itu menjadi gambaran yang mau diusahakan oleh kita yang ingin dan meminta serta perlindungan dari api neraka. Apa kata Nabi di dalam Musnad Ahmad itu? Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Ada empat orang yang memiliki sikap ini akan diharamkan untuk masuk api neraka. Nanti kalau sudah diharamkan, ya tidak masuk neraka orang seperti ini. Siapa mereka? Hurrima 'alan nar, diharamkan masuk neraka, tidak masuk neraka kullu hayyin, setiap orang yang hayyin, yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang memiliki sikap hati yang mudah, itu namanya hayyin. Orang yang tidak sombong, orang yang tidak menolak kebenaran, orang yang tidak meremehkan orang lain. Itu pengertian dari hayyin. Kullu hayyin layyin, yang lembut hatinya. Sahlin, yang suka, mudah untuk menolong. Qaribin minan nas, yang dekat dengan manusia. Nah, ini semua Pak, ternyata bukan hanya bisa menyebabkan kita dihindarkan dari api neraka. Kalau kita pikir-pikir, ternyata apa yang Nabi sampaikan itu kayak mengcover dari sebagai ikhtiar dari doa kita saja. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, terhindar dari api neraka. Yaitu orang-orang yang hayyin, yang tawadu, yang tidak sombong. Kenapa tawadu itu sangat spesial, Pak? Kenapa orang yang tidak sombong itu sangat spesial sehingga dia diharamkan masuk neraka? Karena memang susah, Pak. Mudah kita ucapkan, tapi susah untuk merasa tidak lebih baik dari orang lain. Itu luar biasa susahnya, Pak. Karena kenapa? Yang kita nampak itu di depan kepala kita kesalahan orang lain. Kalau kesalahan diri kita, terkadang tidak merasa kita, sehingga kita sering merasa lebih baik dari orang lain. Kalau sudah muncul perasaan lebih baik dari orang lain, tidak lama itu muncul sikap kiber itu, sikap sombong itu. Itulah yang terjadi pada iblis, laknatullah alaihi. Iblis itu kan karena dia memang pintar, karena dia memang rajin ibadah, sehingga dia yang terlihat dari Adam, yang ketika Allah perintahkan untuk sujud, apa yang terlihat dari Adam? Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku harus hormat kepada Adam? Nah, Adam itu dari tanah, aku ini dari api. Yang kelihatan itu dia lebih, harusnya kelebihannya dia. Yang kelihatan itu kelemahannya orang. Maka susah untuk kita menjadi tawadu, tapi harus kita usahakan. Dan orang yang rendah hati, yang tawadu itu Pak, tidak akan mengurangi kualitas diri. Bahkan kata Nabi, orang yang tawadu di dalam riwayat Ahmad, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wajalla. Tidak ada orang yang tawadu, yang rendah hati karena Allah, menghormati orang karena orang itu baik, menghormati orang bahkan karena orang itu sesama manusia, begitu ya. Tidak ada orang yang begitu dan tidak akan rendah. Justru rafa'allahu azza wajalla, justru Allah tinggikan derajat orang yang seperti itu, yang mau menghormati orang lain. Karena sombong itu Pak adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebaikan, kebenaran, dan meremehkan manusia. Dikasih tahu, kok dia ngasih tahu saya ini sudah sarjana misalnya, saya ini guru agama, masa dikasih tahu
dia bukan siapa-siapa. Itu Pak, menolak kebaikan sekaligus meremehkan orang. Ketika dinasihatin, bukan dilihat nasihatnya itu, tapi dilihat, enak betul dia ngasih nasihat saya. Itu orang yang meremehkan manusia, menolak kebenaran lagi. Dan banyaklah variasinya. Dan kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim itu jelas Nabi mengatakan, orang yang sombong tidak masuk neraka, tidak masuk surga sebelum dihapus nanti kesombongannya itu dari neraka tadi yang nazza'atan lisyawa itu. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada mithqala dzarrah. Dulu waktu saya kecil, mithqala dzarrah itu diartikan sebiji atom, karena katanya atom itu dulu benda yang paling kecil. Atau kalau sebelumnya kata guru saya, setitik debu, karena itu dianggap kecil. Itu dzarrah itu sesuatu yang kecil. Nah, artinya ada setetes kesombongan saja, setitik kesombongan di dalam hati kita itu menghalangi kita masuk surga. Harus dihapus dulu, harus digosok dulu kesombongan itu. Ya tentu nanti di akhirat dengan neraka. Maka kalau masih di dunia, mari kita berupaya untuk tidak menjadi sombong, untuk menghormati orang lain, untuk dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang tidak sombong diharamkan dari neraka. Orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Dan orang yang sombong tidak akan merendahkan dirinya, justru Allah naikkan derajatnya. Dan kita juga Pak begitu. Kalau ada teman walaupun pintar, walaupun kaya, kalau orangnya sombong, tidak mau kita berteman Pak. Malas kita. Kalau ada orang sudah suka menaikkan dirinya sombong gitu ya, kita saja tidak mau itu berteman dengan orang yang sombong itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencemburu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap minimal 17 kali kita sebut Allah saja yang berhak, yang pantas untuk sombong itu. Karena apa kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam ilmu kesusastraan, di dalam ilmu balaghah, lam pada alif lam pada alhamdu itu namanya alif lam lil ghayah. Maka walaupun tidak ada kullu Pak, pasti artinya di dalam Al-Fatihah itu segala puji, padahal tidak ada kullunya, langsung alhamdu. Nah, kenapa segala puji? Karena alif lamnya itu lil ghayah. Semua pujian hanya berhak untuk Allah. Kita tidak berhak untuk menerima pujian. Maka di dalam tradisi agama Islam, di dalam ajaran agama Islam, puji memuji itu Pak bukan sesuatu yang dianjurkan. Sering memuji juga tidak bagus, apalagi suka dipuji. Bahkan kata Nabi, al-madhu dzabhun, pujian itu sebenarnya sembelihan untuk teman yang sering kita puji. Orang kalau sudah suka dipuji Pak, tidak lama dia jadi tinggi hati, tidak lama dia jadi keras hati. Nah, celakanya kita itu yang dimaksud ammar, inna nafsa la'ammaratun bisu, salah satunya itu cenderung minta pengakuan, cenderung minta pujian. Padahal ketika kita sholat, pujian hanya milikmu ya Allah. Pujian yang berhak diberikan itu hanya untuk Allah. Terkadang Pak, kita ketika orang memuji, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kamu baik betul Pak, kamu Pak. Alhamdulillah. Senang kita Pak. Padahal ajaran Islam tidak begitu. Kalau dipuji justru kita khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir Allah buka topeng kita ini. Khawatir Allah tutup aib, tutup aib yang sengaja Allah tutup. Karena kalau kita mau jujur Pak, dengan dosa-dosa yang banyak di kita, malu kita menerima pujian. Kenapa orang memuji? Karena kebetulan yang Allah perlihatkan kebaikannya.
Coba Allah buka keburukan kita. Maka kata salah satu ulama yang terkenal, ulama hikmah, namanya Ibrahim bin Adham, bukan bin Adam. Saya sudah cek nama beliau itu Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Lau kana lil ithmi rihan ma jalasa ahadun ilai. Seandainya dosaku ini berbau, dosa kita ini berbau, jangankan bapak-bapak duduk di depan saya mendengarkan, untuk sekedar salaman saja mungkin tidak mau begitu ya. Beruntung Allah menutupi dosa-dosa kita. Maka kalau kita dipuji orang merasa pantas, itu karena kita tidak sadar atau kita lupa dengan topeng yang Allah sengaja tutupkan kepada kita. Maka tradisi atau sunnah yang Nabi SAW ajarkan ketika kita mendapat pujian, Pak, bukan alhamdulillah. Ketika orang memuji kita, apa yang Nabi ajarkan? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, jangan siksa aku karena pujian mereka. Kenapa berdoa begitu? Karena yang berhak dipuji Allah. Kemudian orang kita, maka kita berdoa begitu. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Kemudian wasturni bima la ya'lamun. Tutupi aibku ya Allah yang sengaja engkau tidak buka kepada orang-orang itu. Sekali lagi, kalau dibuka aibnya, jangankan memuji, Pak, tidak mau orang itu bersalaman dengan kita. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Ini kan hadisnya begitu ya. Dan jadikan aku, tetap ya Allah, tetap jadikan aku lebih baik dari persangkaan mereka. Nah, tentu kita tidak disunnahkan untuk sering memuji orang, ya jangan menghina juga, ya biasa-biasa begitu ya. Kalau ada orang baik, ya Allah semoga saya juga bisa mengikuti kebaikannya. Karena memang pujian itu kata Nabi, al-madahu dzabahun. Kecuali pujian yang memang ya orang itu tidak dikhawatirkan menjadi sombong. Sesekali boleh, tetapi diucapkan, diikuti. Ta'ajub di dalam tafsir Jalalain itu Masya Allah, untuk kita ketika kita pekagum, Masya Allah baik anaknya, Masya Allah soleh anaknya. Kalau tidak diikutkan Allahnya, maka kata para ulama, khawatir itu wal ainu haq, ada namanya penyakit ain itu, penyakit mata tajam itu. Orang mau dengan dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baru nanti ada jin yang mengganggu. Biasanya anak-anak sakit begitu, Pak, kalau sering dipuji. Maka kita ucapkan Masya Allah anaknya bagus, Pak, cantik anaknya, bagus ganteng anaknya, ikuti Masya Allah. Nah, kita sekali lagi jangan haus pujian, ya kita biasa-biasa saja. Apalagi orang yang haus pujian, kita tidak boleh banyak memuji orang, apalagi dan bahkan kita tidak boleh banyak memuji orang karena kita mengharapkan dunia yang ada di orang itu. Kita puji-puji orang karena dia orang punya jabatan agar kita mendapatkan bagian itu. Kita bahkan kata Nabi, wa ma tawaddu'a ahadun lighinahu illa dhahaba thulutsa. Tidak ada orang yang merendahkan diri karena agamanya seseorang, menganggap dirinya itu hina di depan orang yang kebetulan kaya begitu, menghinakan diri, illa dhahaba thulutsadina, kecuali akan hilang sepertiga agamanya. Orang yang menghinakan diri, yang merendahkan hati tadi karena harapan dunia dari orang, bukan karena Allah, nah maka hilang sepertiga agamanya. Dan sekali lagi celakanya, terkadang kita begitu, Pak ya. Apalagi kita yang kebetulan di sekolah. Coba saja kita bandingkan. Kalau yang datang orang biasa, ya sambutan kita biasa. Tapi kalau yang datang kebetulan pejabat, luar biasa, Pak, sambutan kita gitu. Nah, kalau yang datang itu guru ngaji anaknya, biasa sambut, ayo Pak ke rumah ada teh. Tapi kalau yang datang itu, Pak, komisaris apa itu, nggak mungkin cuma teh gitu. Coba semua mau dikeluarkan. Nah, itu menyambut tamu dengan baik bagus,
tetapi membeda-bedakan orang karena agamanya, kalau karena dunianya, apalagi kita berharap yang begitu-begitu, nah itu tidak dianjurkan di dalam agama. Menghormati tamu kewajiban. Yang tidak boleh itu membeda-bedakan orang dari status sosialnya. Apalagi yang datang ini terkenal orang tidak punya. Siapa nak di luar? Oh Pak itu yang orang tidak punya. Tidak usah dibuka. Paling cari pinjaman. Padahal yang harus kita bantu orang yang butuh pinjaman itu. Yang harusnya kita bantu itu. Oh ya itu orang butuh. Apa kata Nabi? Innama tunsoruna bidu'afaikum. Kalian itu sejatinya diselamatkan dari bala, diberikan kebaikan karena doanya orang du'afa itu. Orang miskin yang lebih mudah diterima doanya itu. Innama tunsoruna bidu'afaikum. Kenapa kalian beda-bedakan yang miskin dengan yang kaya, yang lemah dengan yang kuat? Nah, ini yang pertama, sikap atau yang kita ikhtiarkan agar kita terhindar dari api neraka, berusaha menjadi pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak meremehkan orang lain, yang tidak menolak kebaikan dari orang lain. Yang kedua adalah sikap layyin, sikap lembut, sikap lemah lembut. Dan sikap lembut itu Pak, kata Imam At-Tabari, merupakan salah satu sifat yang paling menonjol dari baginda Nabi, dari baginda Rasulullah SAW yang paling menonjol, yang membuat dakwah beliau kan berdakwah bukan di tengah masyarakat Nusantara seperti kita Pak, yang orangnya itu ya kalau masuk akal kita terima gitu. Kalau misalnya memang baik ya walaupun kita tidak sepakat itu masih kita hormati. Ini orang Arab itu Pak luar biasa ya, keras pendiriannya. Ya kalau tidak begitu Pak. Bapak-bapak kalau umroh bisa dibuktikan itu. Coba ada orang Arab di shop di Masjid Nabawi bilang, Pak saya mau duduk di situ. Tidak mau itu Pak. Kalau orang Indonesia biasa saja ya. Ada orang di sini, Pak saya mau di shop depan. Mungkin pindah itu, geser. Kalau orang Arab itu Pak, susah yang begitu-begitu. Itu karakternya begitu. Tapi Nabi Muhammad Pak, berdakwah dengan orang yang seperti ini, yang karakternya keras itu, berbondong-bondong. Di surah Al-Fat itu ya, berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Karena Imam At-Tabari, karena sikap lembutnya Nabi itu Pak. Itulah yang Allah abadikan di surah Ali Imran ayat 159 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah engkau lembut kepada mereka. Jadi memang Allah berikan rahmat, Nabi itu menjadi Nabi yang lembut hatinya. Walau kunta fadhdhan, coba saja jika engkau fadhdhan itu apa ya bahasa Indonesianya? Kaku. Kalau engkau kaku, walidhal qalbi, keras hatinya, lan faddu min haulik, pasti orang-orang itu akan berpaling. Nah, maka Nabi itu Pak dengan rahmat Allah lembut. Kita sekarang itu bukan adu lembut Pak, adu kaku. Kalau berbeda harus punya saya yang diterima. Nah ini kaku, kalau sudah kaku itu kaku di dalam apa saja, apalagi masalah fikih, furu'iyah. Al-fikih itu kan apa ya? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-alamiyah bil adillah at-tafsiliyah. Maka fikih itu wajar Pak kalau berbeda. Imam Syafi'i misalnya sunat kunut sebelum subuh di mazhab Syafi'i itu semua. Gurunya sebenarnya yang kunut subuh sunnah bukan hanya mazhab Syafi'i ya. Mazhab Malikiyah juga sunnah. Tapi beda. Kalau kata gurunya Imam Syafi'i sunnahnya itu sebelum ruku. Dan kalau mazhab Syafi'i itu disuruh jaharkan imamnya, kalau mazhab Malikiyah itu disirkan, sama-sama disirkan. Kalau kata muridnya, kata Imam Ahmad, tidak ada sunnah itu. Sunnah kunut subuh. Atau kata gurunya Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah,
Nggak ada itu, kecuali witir di Ramadan misalnya. Ini sunnah fikih begini biasa Pak. Tetapi terkadang kita paksakan pendapat kita. Kalau tidak sesuai dengan pendapat saya, nggak boleh ini. Padahal ini masalah furu'iyah, yang itu biasa itu. Berbeda pandangan itu biasa. Contoh di dalam mazhab Syafi'i sendiri Pak. Imam Syafi'i itu kan kitab utamanya itu Al-Um ya. Al-Um itu Pak, nanti disyarah oleh murid-muridnya beliau, dikumpulkan lagi. Salah satu yang terkenal itu adalah syarahnya Al-Imam Al-Muzani ya, muridnya langsung itu Al-Imam Al-Muzani. Nah, di Syarhul Kabir atau Syarhul Shaghir Al-Muzani itu ada yang bahkan pendapat gurunya beliau bilang ya tidak sesuai dengan gurunya. Nanti punya Al-Muzani itu Pak, Asyarhul Kabir itu ya, itu dikoreksi lagi oleh muridnya yang bernama Imam Al-Haramain, yang di dalam mazhab Syafi'i dikenal Al-Imam. Kalau kita baca kitab fikih mazhab Syafi'i, contohnya kitab Kifayatul Akhyar, wa qala Al-Imam, itu yang dimaksud itu Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini atau yang kita kenal dengan Al-Haramain itu di kitabnya yang berjudul biasanya Minhajul Thalibin atau Minhajul Matlab itu nanti di situ Pak disarah lagi oleh murid beliau, disarah lagi sarahnya Imam Al-Muzani, disarah oleh Imam Al-Haramain, disarah lagi oleh Imam Ghazali di dalam mazhab Syafi'i, nanti disarah lagi di Imam Ghazali yang terkenal itu kan Al-Wajiz itu. Sebenarnya ada 3 itu, tapi terakhir beliau Al-Wajiz itu yang menjadikan standar. Al-Wajiz itu nanti disarah lagi, dikomentari lagi dan lain sebagainya. Oh, ini menurut saya tetap lebih bagus guru saya ini yang lebih sesuai dengan sunnah. Nanti Al-Wajiz itu dikomentari lagi Pak oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Al-Muharrar itu ya. Nah, nanti Al-Muharrar itu disarah lagi oleh muridnya beliau yang bernama Imam Nawawi di dalam Al-Muhadzab itu. Nah, sehingga ini mata rantai keilmuan itu Pak biasa begitu ya. Murid itu bukan mengoreksi, cuman kayaknya punya guru saya ini lebih sesuai. Saya tidak sependapat. Ada yang beda itu ya di antara mata rantai keilmuan Imam Mazhab Syafi'i itu namanya rantai emas Mazhab Syafi'i dari Al-Um biasa sampai Al-Muhadzab itu ya. Sampai Al-Muhadzab itu dianggap mata rantai emas itu. Karena di situ dalil-dalil ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan lagi. Nah, begitulah kira-kira. Jadi apa? Kalau masalah fikih, Pak, kita harusnya berlapang dada untuk menerima perbedaan. Toh dulu para ulama itu dengan gurunya sendiri berbeda. Itu kan langsung, Pak ya. Imam Malik itu guru langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru langsung dari Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab itu Pak. Nanti kalau Imam Malik memang tidak berguru langsung dengan Imam Abu Hanifah, tapi mengambil sanad dari muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu. Jadi ini memang walaupun 4 madhab ini tentu banyak berbeda ya. Contoh di bab wudhu misalnya ada yang bilang ini tidak batal, ini yang batal. Tapi ini Pak guru langsung ini. Nah ini madhab 4 ini guru langsung. Apalagi kita ini. Kalau berbeda dengan teman, kita harus pendapat saya diikuti. Nah ini namanya fadhon, keras, kaku, walidul qalbi, keras hatinya, tidak mau menerima perbedaan. Apalagi perbedaan itu masih di atas sesuatu yang dibenarkan, sama-sama ada dalilnya. Contohnya ya tadi kunut subuh yang kata Imam Syafi'i kuat ini paling benar dalilnya kunut subuh, sunnah gitu ya. Kalau lupa nanti sujud sahwi. Kata murid Imam Ahmad tidak ada itu, tidak kuat itu. Nah, sebaiknya tidak usah kunut. Nah, kita ya silahkan saja mana yang lebih cenderung ke hati kita. Karena bahkan perbedaan itu Pak bukan hanya di zaman para ulama yang 300 tahun, 150 tahun setelah Nabi. Di zaman Nabi saja sudah ada perbedaan itu kalau masalah fikih, dan itu diakui. Masalah sholat padahal Pak. Jadi ketika setelah perang Ahzab itu kan singkatnya Nabi Muhammad dikepung oleh seluruh aliansi. Ahzab itu aliansi semua yang tidak Islam kepung
karena Muhammad dengan Islamnya ini mau besar di Madinah. Kalau tidak dihabisi sekarang, tidak lama kita ini yang ditaklukkan, Jazirah Arab ini ditaklukkan. Maka ini tidak bisa kelompok ini berperang, kelompok ini tidak. Kata orang yang masih non-muslim, harus semua yang non-muslim yang belum beriman ke Muhammad bersatu, kita serang. Nah itu Ahzab itu, maka dikepung itu Pak. Tapi berapa hari dikepung, karena ini Madinah dikepung, yang pakai paret begitu, ya qadarullah, singkatnya, nanti Allah kirimkan badai topan, sehingga orang yang ratusan ribu ini bisa pergi dengan sendirinya. Tetapi di saat itu ada sekutu di Madinah, yang sekutu ini besar, yaitu kelompok Yahudi Bani Quraidah, yang itu tinggal di belakang Madinah itu. Mereka ini sekutu buat perjanjian, siapapun yang menyerang Madinah, musuhmu atau musuhku, lawan bareng-bareng, karena kita satu negara, kira-kira begitu. Tapi Pak, di saat orang Islam itu berusaha menghalau yang aliansi besar, orang Yahudi di belakang ini punya pikiran licik. Apa kata mereka? Sekarang Muhammad dan pasukannya lagi bertahan dari gempuran yang besar. Kalau kita serang mereka dari belakang, pasti mereka kalah. Begitu Pak. Caranya nyerangnya dari mana? Serang anak-anak dan perempuannya yang ditinggal di belakang. Nah akhirnya pimpinannya Pak mengatakan, jangan, di agama kita tidak boleh berkhianat. Kalau kita berkhianat, pasti Allah turunkan laknat. Itu sudah menjadi agama kita. Tapi karena banyak enggak, kalau kita tidak serang sekarang, bisa besar memang ini pasukan Muhammad. Betul Pak, mereka mau nyerang sebelum tiba di di penampungan lah, kira-kira begitu. Ternyata pasukan musuh yang tadi Allah kirim pasir, dan Nabi Muhammad bisa kembali. Sebelum kembali, umat Islam yang agak lelah ini, kelelahan itu, sebelum menaruh pedangnya, datang malaikat Jibril mengabarkan bahwa sekutumu berkhianat. Dia mau bunuh anak dan perempuan. Nabi langsung membakar semangatnya, kalian datangi itu Bani Quraidah, saya tidak ikut. Datangi, mereka berkhianat, mau bunuh anak dan istri kita. Maka jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, singkat cerita, pergi nih rombongan situ. Nanti Pak, di tengah jalan ternyata mau maghrib sudah, habis waktu asar. Maka ada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya kita sudah sholat asarnya di sana, walaupun di waktu maghrib. Kelompok yang lainnya, maksudnya Nabi itu segera, waktunya asar tetap harus sholat. Nah sehingga ada dua kelompok, satunya sholat, satunya langsung. Singkat cerita, nanti itu kita bisa baca di buku sirah ya, yang penggambarannya itu heroik itu di kitab namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Apa terjemahan Indonesianya? Ar-Rahiqul Maktum itu sejarah yang Nabi terakhir, kira-kira begitu. Karangan Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah itu luar biasa ya penggambarannya, kita kayak ikut di dalamnya. Singkat cerita, setelah itu kan dibunuh ya, laki-laki yang di Bani Quraidah dibunuh karena Nabi langsung suruh putuskan kepada tadi pemimpinnya, apa hukuman orang berkhianat di agamamu? Hukum dengan hukum itu, hukumannya ya dibunuh, yang anak laki perempuan dan diusir dari tempat itu. Nah itu hukum mereka yang suruh Nabi pakai. Singkat cerita, ketika balik kepada Nabi, mereka ini, sahabat ini dua kelompok, saling ingin mengadukan kepada Nabi. Ya Nabi, ada di antara umatmu ini yang tidak taat, begitu kira-kira. Nah, tidak taat, disuruh jangan sholat kecuali di sana, sholat di jalan. Nah kelompok satunya tidak mau kalah. Ya Nabi, ada kalau umatmu ini yang tidak dipakai, yang tidak jalan, itu logikanya. Padahal engkau bilang suruh cepetan, cuman pakai bahasa kiasan. Akhirnya Nabi itu tersenyum mengatakan, yang sholat di sana masuk surga karena ketaatannya itu. Yang sholat dulu masuk surga karena memahami apa maksudku itu.
Jadi perbedaan dari zaman Nabi itu sudah ada. Apalagi di zaman sekarang Pak, 1400 tahun sudah setelah Nabi. Mana mungkin kita bisa sama semua. Mobil khusus masalah yang fikih tadi, menggali hukum dengan memahami dalil. Kan pemahaman kita bisa berbeda itu. Jadi sangat mungkin berbeda kalau bab fikih. Nah, maka kalau di kitab fikih Pak, hampir tidak ada keterangan sholat subuh 2 rakaat. Bayangkan ya, kitab fikih yang tebal-tebal itu tidak ada keterangan sholat subuh 2 rakaat, sedikit kalau ada. Kenapa? Karena orang tidak berbeda itu sudah. Jadi tidak dibahas. Sholat maghrib wajib, tidak ada Pak di kitab fikih yang kecil-kecil itu. Tidak dibahas karena yang sudah jelas itu jarang dibahas di kitab fikih. Nah, paling dibahas di kitab ini sudah mujma' alaih. Nah, begitu ya. Di kitab fikih itu ya begitu. Rukun wudu itu bagaimana? Yang membatalkan wudu kata mazhab Syafi'i misalnya bersentuhan dengan ajnabi, hatta istri sendiri batal. Kalau Imam Malik tidak batal. Tidak batal itu. Perbedaan jadi mana? Perbedaannya aula mastumun nisa. Ada ayat itu kalau kalian menyentuh perempuan maka ulangi wudunya. Perempuan yang bagaimana? Istri kita masuk orang lain apa enggak? Nah, di al-mu'tamad di mazhab Syafi'i hatta istri kita ulangi wudunya. Walaupun tentu di dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak perbedaan itu. Kuat sama-sama, kuat perbedaannya. Bisa dibaca di kitab Kifayatul Akhyar karangannya Abu Bakar Al-Hisni. Nah, itu walaupun yang mu'tamad itu ini perbedaannya nanti di Imam Ar-Rafi dan Imam Nawawi. Kata satunya tidak batal itu karena dia sudah bukan itu maksudnya. Nah, yang satunya bilang batal. Itu biasa saja hal-hal begitu ya, perbedaan begitu. Intinya yang mau kita tekankan, kita memiliki sikap lembut di dalam berdakwah khususnya. Nah, kalau kita sepakati ya, ayo bareng-bareng. Kalau kebetulan kita tidak bisa sepakat, saling menghormati. Nah, ta'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi talafna. Kita sepakat kompak. Kebetulan di sana tidak mau ya sudah, tidak usah saling memaksa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sahlun, suka menolong. Suka menolong ini salah satu sifat yang akan menyebabkan kita jauh dari api neraka. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya naffasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Hadisnya panjang ya. Nanti di akhir hadisnya itu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong saudara, Allah tolong kita. Kalau kita ringankan beban orang, Allah ringankan beban kita. Maka kalau kita ingin ditolong, dijauhkan dari api neraka, tolong hamba Allah di dunia. Yang terakhir, qoribun minan nas, dekat dengan sesama manusia. Dan celakanya Pak, kita di zaman yang serba modern ini, dunia ada di genggaman kita. Terkadang kita tidak kenal dengan tetangga. Terkadang kita tidak tahu berapa sih penghuni rumah tetangga ini. Itu Pak ya, apalagi mungkin di perkotaan seperti ini. Padahal kalau di zaman Nabi itu Pak, dekat dengan orang, bersaudara dengan tetangga itu luar biasa. Bahkan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang imannya benar dan hari akhir pasti memuliakan tetangganya. Baik dengan tamunya, falyukrim jaroh, falyukrim dhaifah gitu. Tamu dihargai, tetangga itu dihormati, disayangi. Nah, ini yang mungkin mau kita jaga, tradisi-tradisi Islam, ajaran-ajaran Islam yang baik jangan dihilangkan karena kecanggihan zaman. Tambah laju ini alat komunikasi, tambah jarang kita berbicara. Kalau sudah duduk Pak, padahal sunnahnya kan kita dengarkan orang. Tapi kalau sudah duduk, sudah main HP sendiri-sendiri gitu. Padahal di dekat temannya di WA. Saking maunya ngobrol dengan teman, coba Pak, kalau ngobrol langsung terkadang tidak nyambung. Tapi kalau WA, Pak Yus, habis ini kemana? Langsung dijawab. Kira-kira begitu Pak. Ini zaman itu mengurangi, terkadang merubah tradisi-tradisi Islam yang sangat baik. Yang sebelumnya kalau Islam itu
Berhalakoh kan itu tradisi Islam, baik. Berkumpul, makan bareng gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita masih ada tradisi kerja bakti. Tapi kan di mana-mana sudah mulai kurang ya. Tradisi kerja bakti, bareng-bareng kumpul dan lain sebagainya. Padahal zaman tambah canggih. Tapi kita menjadikan kecanggihan zaman itu mengurangi nilai-nilai dari agama kita. Nah, kita sudah masuk waktu Isra. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Intinya doa yang kita panjatkan itu kita minta kebaikan dunia dan akhirat dan dijaga dari api neraka. Ada 4 sikap yang bisa menjaga manusia dari api neraka. Yang pertama itu tawadu, yang kedua itu lembut, tidak kaku, yang ketiga itu suka menolong, sahlun, yang keempat itu mudah dekat dengan orang lain. Itu yang Allah sampaikan terkait yang terakhir itu, duribat alaihimul dhillatu ainama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Hidup orang itu akan sumpah, akan ditimpa kehinaan kalau dia tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan manusia. Ada 2 saja di RT ini yang kita musuhan. Sempit Pak RT di tempat BDS ini. Mau masuk ke toko nggak jadi, ada di situ. Mau masuk ke mana nggak jadi, ada itu. 2 saja Pak, satu kompleks ini kita musuhan. Sempit Pak. Mau masuk masjid di mobil nggak keluar-keluar. Kenapa? Ada musuhku masih. Nanti kalau dia sudah duduk di mana baru aku masuk. Itu Pak. Karena kita ada musuh. Luasnya ini jadi sempit. Kenapa? Tadi itu zuribat alaihimul dhillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Semoga kita semua diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak jika ada yang ingin ditambahkan. Adakah Bapak yang tanya? Ada. Izin kalau nggak ada yang mau tanya, Ustaz. Mengenai sombong tadi, Ustaz. Pernah ada beberapa kali saya mendengar sombong kepada orang yang sombong itu sesuatu yang baik gitu, Ustaz. Apakah itu benar ya? Iya. Yang kedua, siapa sih yang berhak menyatakan bahwa si A, si B ini sombong gitu ya? Karena bisa jadi karena prasangka sehingga kita menghakimi seseorang itu sombong, padahal bisa jadi karena mungkin contohnya nih, kita mungkin berinteraksi dengan seseorang, tetangga atau siapapun, ketika kita tidak mengharapkan responnya itu respon yang baik, itu ternyata karena mungkin dia sedang punya masalah sehingga kita sepertinya dia acuh, sepertinya dia cuek gitu ya, lantas kita bilang oh sombong amat begitu ya. Apakah seperti itu? Dan sekali lagi, siapa sih yang fix orang ini sombong, itu siapa yang berhak menyatakan itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama Pak, saya memang pernah mendengar ya, nanti bisa dicek di YouTube, itu banyak. Ustaz Abdul Somad itu pernah mengatakan begini, al-kibru lil mutakabbiri shadaqah. Saya lupa ya beliau ini mengutip perkataan siapa, tapi sepertinya ini memang bukan hadis ya, perkataan ulama sepertinya, nanti kita cek ya saya. Tapi kata-katanya begitu, al-kibru lil mutakabbiri shadaqah. Kalau penjelasan Ustaz Abdul Somad itu, kita orang sombong ini kan terkadang jarang merasa Pak ya. Jarang merasa, dia bilang saya ini punya rumah 2, usaha lancar betul, saya sering membantu orang. Nah, kalau kita bilang kamu cuma punya rumah 2 ngomong begitu, saya punya 10 enggak ngomong-ngomong. Nah, siapa tahu dia jadi sadar. Itu kata beliau ya, kata Ustaz Abdul Somad. Tapi saya tidak tahu hadisnya yang begitu, saya belum pernah dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa ditanya kepada yang lain karena saya susah juga ya
mencarikan analogi, kecuali apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu tujuan membantu orang itu. Tapi saya lupa beliau mengutip perkataan siapa, al-kibru lil mutakabbiri shadaqah itu, tapi logikanya begitu. Orang itu sombong itu jarang merasa gitu ya. Terkadang dia orang lain itu geli padahal mendengar kata-katanya. Mungkin suatu ketika ya kayak tadi, saya punya mobil, saya sering sedekah. Coba sesekali bilang, sedekah segitu saja, aku loh ngasih rumah itu nggak ngomong-ngomong kau. Kira-kira begitu ya kata beliau, biar dia berhenti gitu. Siapa tahu dia kaget, ternyata tidak ada apa-apanya. Nah gitu. Tapi kalau saya tidak tahu Pak, itu hadis atau apa, perkataan siapa begitu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian siapa yang berhak menilai orang sombong atau tidak? Tidak ada yang berhak Pak. Tapi ada cluenya, definisi sombong, definisi kibir itu batrul haqi wa qamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Fikih itu Pak hitam putih. Sombong itu masuk di dalam bab tazkiyah, masuk bab tasawuf. Nilai itu Pak, itu kalau sudah rasa itu tidak bisa pakai hitam putih. Ini kan bab rasa ya. Rasa itu tidak bisa hitam putih. Kalau fikih hitam putih Pak, iya atau enggak, batal atau tidak batal, itu hitam putih, selesai. Tapi kalau di bab nilai, itu beda Pak. Bisa jadi di tradisi saya dengan tradisi Bapak ini beda. Tradisi saya apa begitu ya. Nah, al-urfnya kita beda. Maka yang bisa kita upayakan, jangan jaga orang, tapi jaga diri sendiri. Apakah kita menolak kebenaran yang orang sampaikan, atau kita meremehkan orang lain dengan kita menganggap dia, ya biasanya orang meremehkan orang lain itu mengangkat dirinya sendiri. Saya ini paling bagus secara fisik, paling kuat. Nah, karena dia bandingkan orang lain lemah. Saya ini baik karena dianggap orang lain tidak baik. Maka kita sendiri yang menilai diri kita. Ya kalau yang jelas-jelas ada sih, mungkin kita tahu ya, walaupun tidak bisa diukur, tapi mungkin kita sepakat. Ada saja itu biasa di suatu komunitas, orang yang mohon maaf, kalau bicara itu Pak, kalah tingginya gedung gitu ya. Semua bicara, wah saya begini-begini. Nah itu mungkin mau dikasih tahu, nggak usah terlalu sombong begitu ya, karena dia meremehkan orang lain. Tapi secara pasti Pak, kita di bab tazkiyah, kalau fikih itu Pak, bab fikih, bab akidah, bab fikih, ini berikan saran orang lain. Tapi kalau bab tazkiyah itu Pak, ulama-ulama tazkiyah bisa dibaca di kitab Ibnu Rajab itu ya, atau di Ihya'nya Al-Ghazali. Tazkiyah itu disuruh ke dalam semua Pak, menilai diri sendiri, masalah sombong, masalah apa, kita disuruh berperang dengan diri kita. Kalau sekali kita ke orang lain, kemungkinan kita yang diserang itu, kita terserang. Ini sombong betul ya, karena kita merasa kita tahu gitu. Ini begini betul. Maka di ilmu tazkiyah itu kita disuruh ke dalam Pak. Kalau fikih boleh nilai orang, mohon maaf Pak, sholatnya kurang pas subuhnya, karena rukuknya misalnya sujud itu kan atas 7 anggota badan, 1, 2, 3, lutut 2, kaki, itu kan 7 ya. Ada orang kakinya diangkat ketika sujud, kebiasaan misalnya tidak sakit, bisa kita kasih tahu, Pak sujudnya tidak benar. Tapi kalau masalah perasaan hati, Bapak kayaknya tidak ikhlas deh. Nggak bisa itu Pak, nggak bisa kita nilai orang. Tapi kalau merasa diri, itu kemungkinan bisa diupayakan. Maka kalau di bab yang nilai itu Pak, yang value itu susah, jangan kita mudah untuk menjudge orang lain. Kalau diri kita, ayo perangi dalam diri kita. Tapi kalau yang bab hitam putih fikih akidah itu, ada orang buat sesajen di mana itu, ya kita nasihatin Pak, tidak benar itu Pak, ngaruh sesajen, itu bisa nanti syirik dan lain sebagainya. Pak, tidak benar itu Pak, sholat Bapak kurang pas. Tentu dengan tadi Nabi berdakwah itu kan luar biasa ya. Ada orang kencing di masjid, yang sahabat Umar mau potong, kan Nabi larang, "Dak ya Umar, biarkan, selesaikan dia kencing, nanti siram bekas kencingnya." Nanti orang itu ternyata orang Badui itu datang, "Aku beriman bahwa engkau ini utusan Allah dan Allah Tuhanku." Karena lemah lembut itu Pak. Bayangkan kalau dipotong kepalanya itu, nah sempat beriman dia Pak. Nah itu lemah lembut yang begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup Pak. Nggih. Ustadz, ini tadi yang Ustadz sampaikan tentang bab fikih ya. Kita tidak pungkiri memang bab fikih itu banyak perbedaan kan, karena masing-masing mazhab itu kan punya pendapat masing-masing, punya dalil. Tapi di sisi lain namanya kebenaran itu kan hanya satu, Ustadz. Nah, sementara kalau kita banyak fikih yang berbeda itu kan kita jadi ragu ini yang mana, jadi perasaan kita itu kayak mau beribadah itu kok jadi ragu-ragu, sementara kita kan udah boleh keraguan dalam beribadah, itu harus yakin ini yang benar gitu. Ini gimana menyikapinya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Kebenaran itu ya memang satu Pak ya, tapi kebenaran itu bisa kita bagi dari sifatnya. Ada yang qot'i, ada yang dhonni. Yang qot'i itu sudah jelas tadi itu ya, yang sudah jelas dalilnya, sholat subuh 2 rakaat, ya sudah sholat subuh kita. Adapun nanti bagaimana cara bersucinya yang tidak dijelaskan secara qot'i, maka ulama itu Pak mengambil hukum dengan cara istidlal. Ini yang dibilang ilmu fikih. Makanya yang pasti-pasti ulama mengatakan bukan ilmu fikih itu, ilmu agama yang maklumun bid-darurah, fiddin bid-darurah, itu bukan bahasan ilmu fikih Pak. Tidak boleh kita berbeda tentang sholat subuhnya. Tapi tentang bagian kecil dari sholat subuh boleh kita berbeda. Karena walaupun betul Pak, yang benar ini mana, tapi bisa jadi Nabi pernah kunut, Nabi pernah tidak kunut. Maka ulama itu kan hadisnya sama-sama ada. Jangankan itu ya, ini yang simple nih, yang ini sudah umum ya. Salah satu contoh Pak, di kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini kitab hadis yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal ya. Kitab kecil tentang fikih itu Bulughul Maram. Di hadis ke-27, 27 atau 17 ya, karena saya ingat 7-nya. Ada hadis yang mengatakan begini bunyinya. Coba nanti Bapak-bapak silahkan jawab. Ada hadis ke-27 begini. Kalau kalian menyentuh kemaluannya, ulangi wudhunya, jangan sholat. Di hadis ke-28 apa? Ada sahabat nanya, ya Nabi, aku baru sentuh kemaluan, masa wudhu lagi? Nggak usah, itu bagian benjolan dari anggota badanmu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sama-sama sahih Pak. Bapak bilang, Nabi tidak jelas. Bisa kafir kita kalau bilang begitu Pak. Nah, lantas bagaimana? Maka para ulama fikih yang punya kemampuan beristimbat, ditelusuri asbabul wurud hadis itu, ditelusuri di mana hadis ini Nabi, konteksnya Nabi ucapkan. Apa kata kesimpulannya? Hadis pertama disampaikan kepada sahabat yang sudah lama Islamnya. Hadis kedua disampaikan kepada Al-Aslam. Namanya Al-Aslam, saya lupa nama lengkapnya ya. Beliau ini dari Yaman, datang rombongan mau ketemu Nabi, masuk Islam, mau ketemu Nabi. Perjalanan jauh, di Arab itu air susah ya. Nah ada air, baru dia mau ikut sholat, baru Islam ini, baru masuk Islam, baru ketemu Nabi. Kalau itu orang yang baru kesusahan, baru masuk Islam itu, mau sholat itu disuruh ulang lagi, kemungkinan tidak jadi dia masuk Islam Pak. Susah betul Islam ini, baru capek, tidak ada air, masa saya langsung sholat lagi? Maka ulama sepakat menyentuh kemaluan itu tetap batal. Tapi hadis kok ditulis Pak oleh Ibnu Hajar, itu kok ada di Bulughul Maram? Ya memang fakta begitu. Justru kalau tidak disampaikan nanti ulama itu menutupi kebenaran. Jadi memang Pak, walaupun benar ini boleh kita berbeda. Apalagi tadi bukan yang qot'i. Yang qot'i itu yang disampaikan Al-Quran vulgar, itu yang tidak bisa Pak. Mencuri haram, tidak ada itu fikih itu membolehkan itu bab mencuri. Al-Quran sudah bilang, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Mencuri itu dosa besar, bahkan bisa dipotong tangannya kalau sampai nisab. Nah, begitu. Tidak ada berbeda. Nah, nanti ya yang Al-Quran itu tidak menyebut secara eksplisit, hadis itu misalnya ada 2 tadi, maka ulama berbeda itu. Bagaimana kita mengambil
ngambil dan tetap Pak kita pasti tambah yakin. Justru bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan begini, saya tidak suka, ini bisa dicek Pak, saya tidak suka kalau sahabat itu satu pendapat di dalam bab fikih. Kenapa? Karena umat ini susah mau ngambil yang mana. Susah Pak, kalau satu saja susah kita. Coba bayangkan ya, misalnya nih, hanya ada madhab Syafi'i yang mengatakan bersentuhan dengan orang lain batal. Bagaimana Bapak mau tawaf? Mau menjaga sentuhan dengan perempuan. Ada orang lain mau didorong, jangan sentuhan, batal nanti saya harus. Padahal tawaf itu harus dalam keadaan suci. Maka di dalam madhab Syafi'i harus pindah madhab Pak. Kalau orang yang mau bermadhab, ketika itu susah itu batal terus nanti Pak. Bapak ditangkap polisi, tidak selesai ini saja itu ya, orang yang penuh gitu. Begitu Pak. Justru yang dimaksud ada perbedaan yang begini itu memudahkan, membuat kita ya yakin teman kita ini sama-sama di atas kebenaran. Kalau kita tahu kita di masjid ini kunut, yakin kita karena mereka ikut hadis yang diyakini lebih sahih menurut Imam Syafi'i. Kita di masjid ke sana tidak mau kunut, imamnya tidak kunut, baru kita biarkan sujud, aku kunut dulu sendiri, tidak sah Pak. Karena ju'ilal imamu liyutamma bih, orang bermakmum harus ikut imam. Kalau imamnya sujud ya sujud, kalau imamnya kunut dia sujud, batal itu sholatnya karena tidak ikuti imam. Bagaimana Ustaz kalau saya berkeyakinan begitu? Karena kenapa tadi maksud saya ini justru lebih bagus? Karena kita yakin saya ikut orang yang pendapatnya ikut pendapat yang ini. Begitu kan, sama-sama ada hadisnya. Tapi kata Imam Syafi'i ini yang lebih sahih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini kayaknya bermasalah menurut keyakinan saya. Nah, sehingga saya tidak ngambil hadis ini. Begitu Pak ya. Jadi tetap Pak, kalau berbeda itu ikhtilafu ummah rahmah yang begitu. Justru kalau tidak ada perbedaan susah Pak. Mau pakai pakaian selera, apalagi selera ya, pakaian distandarkan kayak saya semua, repot Pak, gitu ya. Apa yang selera ya, selera orang beda ya, pengetahuan orang beda, dan itu biasa saja. Apalagi bab yang begini, bab yang bagus saja Pak. Siapa bapak-bapak yang tidak tahu kalau nasi itu mengandung gula? Tahu semua, tidak bagus Pak. Orang makan nasi tiap hari 3 kali sekali. Tapi mau kita halangin yang begitu. Kalau kita tidak makan nasi, tidak makan rasanya. Yang penting tidak berlebihan. Untuk orang Eropa aneh kan, orang Indonesia kan makan nasi pagi, siang, sore. Kalau saya lihat di YouTube itu, ternyata orang Indonesia makan gula tiap hari. Padahal main bola tidak menang-menang gitu. Karena lemah badannya. Ini kan yang biasa yang begitu-begitu. Jadi itu Pak, wallahu a'lam bishawab, intinya kita harus berlapang dada dengan perbedaan. Apalagi sekarang, tidak bisa dihapus Pak perbedaan. Bapak mendatangkan ustadz yang pro apa tadi, kunut subuh bid'ah, suruh ngisi di sini setahun, kemungkinan Pak Mu'in mungkin tetap saya mau kunut gitu. Begitu Pak, kira-kira begitu ya. Nah ini justru kita nikmati perbedaan ini, saling justru enak itu Pak kalau ada berbeda. Satunya ikut NU pengajiannya, satunya ikut Muhammadiyah, tapi ya cari persamaannya. Kalau cari perbedaannya Pak, tengkar terus, capek kita bertengkar Pak, tidak enak gitu. Apalagi pikiran kita tidak sah sholatnya itu, bid'ah sholatnya itu, capek Pak mikirin yang begitu. Mending kita hormatin saja pendapat orang. Caranya pelajari ilmunya. Oh iya, dia ikut hadis yang ini. Kalau tidak cukup bisa mempelajari hadis, dia ikut pendapat madhab yang ini. Sebenarnya paling bagus itu bapak-bapak berijtihad sendiri. Itu ditulis di semua kitab Pak. Paling tinggi tingkatan itu mujtahid, mengelola dalil-dalil sendiri. Tapi kalau bapak dari kecil sekolah SD, SMP, SMA, kerja jurusan teknik, nanti sudah pensiun, saya mau jadi mujtahid Pak Ustaz. Wah ini salah alamat Pak. Jadi belajarnya tidak cukup. Karena salah satu orang bisa berijtihad sendiri itu tahu semua hukum minimal di bab itu. Mau memutuskan rukun wudhu itu bukan 6 misalnya. Rukun wudhu itu cuma 1, niat, 2, niat dan air. Bapak harus
tahu semua hadis tentang wudhu, semua ayat tentang wudhu, ada alatnya, bisa bahasa Arab, bisa ilmu balaghah, bisa mantik dan lain sebagainya, baru Bapak bisa membedah itu. Samalah dengan orang mau melakukan bedah ya, tidak tahu ilmu bedahnya, tahu aja ada bisul, yang penting harus dikeluarkan, ambil pisau dapur, diginikan, tidak jadi bisul itu Pak, harus dipotong sama kakinya karena infeksi. Nah, begitulah kira-kira analogi kita memahami agama. Kalau belum cukup ilmunya, ambil yang jadi. Nah, kalau kita sudah yakin, menurut ustadz kita, ujung-ujungnya kembalikan ke ustadz kita. Menurut ustadz saya, hadis ini yang paling sahih, ikut sudah. Baik, sudah lewat waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba wa hayatan mubarakah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.